Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama Boruto. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Teman-teman yang ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan tentunya pinter-pinter, pada kesempatan kali ini, Boruto kembali akan menemani teman-teman semua untuk belajar. Tepatnya kita akan belajar di kelas 5, tema 6, subtema 1, dan kita sudah memasuki pembelajaran 5. Sudah siap belum teman-teman semuanya? Seperti biasanya, sebelum kita mulai pelajaran, yuk kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran dan kita mengharapkan Tuhan memberikan ilmu yang bermanfaat pada kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang materi yang cukup mengasyikan. Kita akan mempelajari tentang perubahan akibat perubahan suhu. Nah, seperti biasanya, Boruto akan mengawalinya dengan gambar. Nah, perhatikan teman-teman semuanya. Ini adalah gambar ada dua buah panci, panci A dan panci B. Masing-masing berisi air dan masing-masing berada di atas tungku kompor yang menyala. Boruto punya beberapa pertanyaan. Dijawab ya teman-teman. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Apakah sama atau berbeda? Ya, jawabannya adalah berbeda. Panci A lebih besar dan panci B lebih kecil. Pertanyaan kedua, manakah panci yang berisi air lebih banyak? Nah, kalau ngomong-ngomong masalah airnya, berhubung panci A lebih besar dari panci B, tentunya panci yang berisi air lebih banyak adalah ya, panci A. Tepat sekali. Berikutnya, jika dididihkan, panci mana yang paling lama mendidih? Ayo, teman-teman yang sering bantu ibu di dapur pasti tahu jawabannya. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah panci A. Nah, bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Nah, kenapa panci A bisa lebih lama mendidihnya? Itu karena jumlah airnya lebih banyak. Maka dari itu, perpindahan panas dari api ke panci dan dari panci ke air membutuhkan waktu yang lebih lama. Prosesnya ada perpindahan panas di situ, teman-teman. Sumber panasnya kan kayak yang kita belajar kemarin, berasal dari api. Nah, panas dari api berpindah ke panci. Dan berhubung pancinya panas, maka dari itu panas di panci berpindah juga ke air. Maka air dapat mendidih. Yuk teman-teman, sekarang kita akan belajar manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak. Teman-teman silakan memberikan tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Nah, yang pertama, mengeringkan pakaian yang sangat basah, mengeringkan pakaian yang setengah basah. Ayo, mana yang membutuhkan energi panas atau kalor lebih banyak? Ya, tepat sekali, mengeringkan pakaian yang sangat basah. Kenapa? Tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih lama ya, berbeda dengan mengeringkan pakaian yang setengah basah. Waktunya pastinya akan lebih sedikit. Karena apa? Jumlah kandungan air yang terdapat di pakaian lebih sedikit. Jelas ya teman-teman? Yang kedua, mengeringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis atau mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Apa ayo teman-teman jawabannya? Yap, betul sekali. Mengeringkan handuk mandi basah yang tebal. Kalau kalian sering membantu ibu
menjemur pakaian. Nah, kalau kita menjemur handuk itu salah satu yang paling lama ya. Nah, kalau sapu tangan apalagi kayaknya tipis, terkena panas sebentar saja sudah cepat kering, berbeda dengan handuk yang tebal. Penjelasannya sama kayak tadi mengenai pakaian yang basah dan pakaian yang setengah basah. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Mengeringkan rambut panjang sehabis keramas atau mengeringkan rambut pendek setelah keramas? Ya, jawabannya adalah mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Oke, karena apa? Rambut panjang otomatis memerlukan waktu yang lebih lama daripada rambut yang pendek. Bagus sekali teman-teman, 100. Yuk kita lanjutkan perubahan akibat perubahan suhu. Kita akan belajar mengenai pemuaian dan penyusutan. Yang pertama tentang pemuaian panas. Apa itu pemuaian? Pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Sedangkan penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Nah, teman-teman, perbedaan antara pemuaian dan penyusutan sudah jelas ya? Yuk, sekarang kita akan belajar tentang beberapa contoh pemuaian dan penyusutan. Yang pertama, perhatikan teman-teman, ada pemasangan kaca jendela. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau teman-teman perhatikan, mungkin di sekolah atau di rumah, ketika ada Pak Tukang yang sedang memasang kaca jendela di rumah, itu pasti kaca jendelanya akan renggang, tidak akan rapet banget. Tahu nggak teman-teman kenapa? Nah, kaca itu dapat memuai. Maka dari itu, ketika pemasangan kacanya terlalu rapat, kalau siang hari pas terik mataharinya luar biasa, otomatis kan ada kalor ke situ. Nah, menuju kaca, kacanya memuai. Kalau sudah memuai artinya bertambah volumenya, sedangkan tempatnya terlalu rapat, apa yang terjadi? Ya, kacanya bisa pecah. Maka dari itu, di rumah, di sekolah, atau di gedung-gedung, ketika pemasangan kaca, otomatis ada jarak renggangnya dari kayunya atau dari aluminiumnya. Tujuannya biar tidak pecah ketika memuai. Itu teman-teman. Selanjutnya kita akan kembali memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang pemuaian dan penyusutan. Yang kedua, nah, ban sepeda. Siapa yang hobi goes? Ya, bagus sekali. Teman-teman, apa yang sedang dilakukan oleh bapak-bapak ya yang ada di gambar itu? Ya, bapak-bapak itu atau mas-masnya sedang memompa ban. Tentunya aktivitas ini juga mungkin pernah teman-teman lakukan ya. Nah, teman-teman, ban sepeda itu kan isinya udara. Nah, udara itu ternyata dapat memuai juga teman-teman. Apalagi kalau terkena panas matahari. Maka dari itu, kita disarankan tidak boleh memompa atau mengisi angin atau udara di dalam ban terlalu banyak. Karena apa? Khawatirnya jika terlalu banyak kita mengisi angin di dalam bannya, ketika siang hari kita goes, kita bersepeda, terik matahari semakin panas, otomatis udaranya memuai. Yang akan terjadi bannya bisa pecah atau rusak. Nah, sayang kan teman-teman, apalagi yang hobinya goes pasti tahu kalau ban sepeda kita terlalu penuh, terlalu banyak, pasti akan keras ya, nggak enak juga kalau kita mainan sepedanya. Nah itu teman-teman. Berikutnya ada pemasangan kabel listrik. Nah, kalau teman-teman perhatikan dan cermati pemasangan kabel listrik atau bisa juga kabel telepon antar tiang itu pasti agak kendor, nggak mungkin kencang. Teman-teman tahu tidak kenapa? Ya, itu juga berdasarkan karena prinsip pemuaian dan penyusutan. Jadi, pada siang hari, kabel yang notabene terbuat dari
dalamnya kan tembaga ya, bisa memuai, bisa juga menyusut. Ketika siang hari menyusut, maka akan mengendur kan? Itu tidak masalah. Yang ditakutkan nanti ketika suhunya sudah turun atau di malam hari, kan akan menyusut ya. Nah, kalau pemasangannya terlalu kencang atau terlalu tidak kendur, kalau pas misalkan sedang susut, mengalami penyusutan, itu yang terjadi kabelnya bisa putus. Nah, itulah sebabnya para teknisi listrik ataupun teknisi telepon dalam memasang kabel pasti diberikan kendur antar satu tiang dengan tiang yang lain. Tujuannya ketika penyusutan biar tidak mengalami putus kabel. Oke teman-teman, kita lanjutkan contoh berikutnya, masih banyak. Nah, ini gelas kaca. Nah teman-teman, ada enggak yang pernah mengalami ketika teman-teman menuangkan air panas di gelas yang boleh dibilang dingin atau misalkan dari kulkas, itu gelasnya bisa terjadi pecah. Nah, itu juga masuk dalam prinsip pemuaian. Teman-teman tahu tidak pecahnya kenapa? Bukan karena tiba-tiba atau sulapannya. Jadi, air panas yang memasuki gelas yang suhunya dingin, itu otomatis akan memberikan pemuaian yang tidak merata pada kaca gelasnya. Nah, pemuaian yang tidak rata itu mengakibatkan terjadinya pecah atau retak di gelasnya. Maka dari itu teman-teman, kalau misalkan menaruh gelas kaca di dalam kulkas terus kamu keluarkan, kamu berikan air yang sangat panas, itu jangan sampai kayak gitu ya. Eman-eman gelasnya nanti pecah. Oke, lanjut. Ada juga sambungan rel kereta api. Mungkin teman-teman jarang sekali melihat rel kereta api ya. Kalau naik kereta sih mungkin udah sering. Tapi kalau melihat rel kereta api itu suatu yang mungkin jarang atau belum pernah teman-teman lakukan. Nah, maka dari itu Boruto akan memperlihatkan rel keretanya. Nah, perhatikan teman-teman. Dalam memasang rel kereta api, jarak antara rel satu dengan rel lainnya itu diberi renggangan atau diberi jarak. Perhatikan tanda panahnya. Kenapa teman-teman? Tujuannya, jika terjadi pemuaian, maka besinya itu tidak melengkung. Teman-teman pasti tahu kan apa akibatnya kalau sampai besi relnya melengkung. Keretanya bisa terjungkal jatuh mengakibatkan suatu yang sangat berbahaya bagi penumpangnya. Nah, maka dari itu pemasangan rel kereta api antar relnya dibuat renggang supaya apa? Jika terjadi pemuaian masih ada jarak dan si relnya yang terbuat dari besi itu tidak melengkung. Baik teman-teman, berikutnya. Nah, kalau teman-teman pernah mengalami demam, pasti teman-teman juga tahu yang namanya termometer ya untuk mengukur suhunya. Nah, kenapa? Terutama termometer yang manual ya, bukan yang digital ya teman-teman. Nah, kenapa bisa terjadi air raksa yang ada di termometer itu bisa naik? Nah, ternyata itu adalah hasil dari pemuaian juga. Air raksanya memuai sebagai akibat dari perpindahan panas dari tubuh kita yang menempel pada termometer. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang alat musik gamelan. Ayo, siapa yang pernah memainkannya atau bisa memainkannya? Sudah tahu belum nama alat musik itu? Ada yang namanya bonang, ada yang namanya saron, dan ada yang namanya gong, dan masih banyak lagi. Teman-teman tahu tidak? Alat musik gamelan itu dibuat dari campuran tembaga dan timah dengan ukuran tertentu. Ukuran dan perbandingan antara kedua logam tersebut dapat menghasilkan suara yang berbeda. Nah, campuran logam itu harus dipanaskan dengan suhu tinggi agar mencair dan mudah dibentuk. Proses ini disebut dengan peleburan. Paduan suara yang dihasilkan oleh alat-alat musik tersebut terdengar harmonis untuk mengiringi lagu-lagu yang dimainkan pada laras, slendro atau pelok seperti yang sudah kita ajarkan kemarin. Nah teman-teman, tidak terasa pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar, jangan lupa tetap berdoa dan patuh pada orang tua. Salam sukses, sekian dari Boruto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.